Ketika kita mendengar tentang kata dimensi yang baru, apa yang ada di dalam benak saudara? Tahun ini punya rumah baru? Ya, apalagi banyak aplikasi di Facebook, ramalan untuk tahun ini. Banyak orang Kristen yang ngeklik, ya maka tahun ini engkau akan punya rumah baru, rumah impianmu seperti ini. Jangan terlalu banyak hidup dalam halusinasi. Ya. Ketika mendengar tentang dimensi yang baru, itu artinya kita akan bersiap masuk dalam dimensinya Tuhan. Dan saudara, dimensinya Tuhan itu ketika kita mau masuk, enak atau tidak? Halo? Masuk dalam dimensinya Tuhan enak atau tidak? Ya? Tidak? Tidak enak, berarti nggak mau masuk? Mau. Ya, tidak enak buat daging, tapi membawa kita kepada kebahagiaan dan damai sejahtera. Biar kita mau bilang, Tuhan, di waktu-waktu yang sisa ini, biar kami mau matikan daging kami. Biar kami mau siksa daging kami untuk mencapai dimensinya Tuhan. Amin. Langsung saja kita buka yuk. 1 Korintus pasal yang kedua. Memasuki dimensinya Tuhan, menikmati berkat Tuhan, kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 mulai. Di sana dikatakan hikmat yang benar. Karena banyak orang Kristen katanya ikut Tuhan tapi hikmatnya tidak benar. Tidak hidup menurut jalannya Tuhan, tapi hanya bikin jalan sendiri. Amin apa amin? Lalu kalau sudah jadi masalah, persoalan, baru datang sama pendeta. Saya sudah salah jalan, Bu. Ya. Ada orang yang datang sama saya, Bu Debbie, saya mau bunuh diri. Kenapa? Saya ditipu, Bu, 25 miliar. Saya bilang, itu uang semua? Atau campur daun? Uang semua, Bu, 25 M. Makanya saya pengen mati, bunuh diri, tapi gak tahu kenapa tiap mau bunuh diri kan bukannya ibu. Dalam hati saya pret. Saya bilang, ibu harusnya ingat saya waktu punya uang 25 M. Bukan saya mau minta itu uang, bukan. Ya, kalau saudara mau ambil keputusan apapun, tanya jalan Tuhan itu yang terbaik itu gimana. Kalau saudara tidak mengerti, tanya sama hamba Tuhan. Datang gini ya Bu Debbie, ini kan saya punya uang 25 M. Terus, ini saya mau ikut saham Bu. Maka saya akan tanya, ibu mau ikut saham untuk apa dulu? Pengen cepat kaya. Sudah baca ayatnya? Emang ada ya Bu? Ada. Belum tahu, saya bacakan. Barang siapa yang ingin cepat kaya, pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sudah satu paket. Jadi selamat kalau sekarang ibu sedang menggenapi firman Tuhan. Kalau konseling sama saya jangan kecewa, jangan kepahitan. Karena saya ngomong apa adanya saja. Saya bukan tipe pendeta yang bermanis-manis di depan saudara. Ya, saya bilang apa adanya. Ibu sedang menggenapi firman. Siapa yang ingin cepat kaya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini sedang ibu alami. Lah iya, terus gimana Bu? Ya berserah. Jangan tanya 25 M. Saya juga cekot-cekot mikirin 25 M, Ibu. Apalagi saya. Kebayang aja belum pernah punya uang 25 M di rekening. Saudara, hidup ini kita butuh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati jerih payahmu di dunia ini pun engkau butuh anugerah Tuhan. Ada orang dikasih karunia untuk mencari banyak, tapi tidak diberi karunia untuk bisa menikmati dari hasil yang dia cari. Untuk itu pun kita butuh anugerah Tuhan. Makanya kitab Pengkhotbah berkata, aku telah melihat di bawah matahari ini, manusia itu diberikan pekerjaan oleh Tuhan untuk melelahkan diri saja. Sesungguhnya benar atau benar saudara, kita bangun pagi kerja, lalu kita tidur, capek, besok kerja lagi.
Alkitab bilang, manusia itu diberi pekerjaan hanya untuk melelahkan diri. Lalu kalau sudah lelah, pulang tidur, ngumpulin banyak, tapi belum tentu bisa dinikmati. Makanya saya suka bilang gini, jangan iri sama orang kaya. Karena yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin.